terutama ini mungkin dari hal-hal yang sifatnya mudah dulu nih Bu Khotim. Jadi selama ini kan Bu Khotim ada beberapa permasalahan yang mungkin harus segera diatasi. Nah, Bu Khotim selama ini dalam mengidentifikasi, oh ini permasalahan tergolong sulit nih untuk diputuskan. Tapi ini mudah nih. Nah, itu identifikasinya seperti apa nih Bu Khotim? Identifikasinya ya kalau permasalahan itu sudah selesai di ranah wali kelas itu dan tidak harus sampai saya mensolusikan, itu termasuk permasalahan mudah. Gitu. Jadi itu nanti teman-teman mungkin sifatnya hanya update info ya, laporan aja ke saya. Tapi kalau masalah itu sudah harus saya yang turun tangan, yang menangani, itu berarti masalah berat. Seperti itu. Jadi berdasarkan tahapan di mana masalah itu selesai. Iya, betul. Kalau udah selesai di mati kelas berarti termasuk yang gampang. Iya. Tapi kalau sudah Bu Khotim yang harus memutuskan, ini termasuk yang mungkin menantang gitu ya Bu Khotim. Kemudian begini Bu Khotim, yang terutama masalah yang mungkin berat gitu ya, atau mungkin kita bisa bilang dilema gitu ya Bu Khotim ya. Itu Bu Khotim dalam membuat keputusan selama ini itu seperti apa nih Bu Khotim? Iya, kalau untuk permasalahan yang berat ya, itu biasanya memang orang tua itu langsung lapor ke saya gitu kan, karena merasa bahwa ketika disampaikan ke wali kelas itu tidak tuntas itu akhirnya larinya ke saya seperti itu. Nah, ketika saya mendapatkan laporan atau keluhan atau mungkin komplain gitu ya dari orang tua, itu saya harus klarifikasi dulu ya ke guru kelas tersebut. Saya harus cari data yang lebih lengkap begitu. Jadi saya tidak hanya serta-merta menerima masukan atau komplain dari orang tua tersebut. Jadi saya harus menerima masukan dari dua sisi itu, baik komplain orang tua, kemudian saya klarifikasi dengan guru kelas kejadiannya seperti apa, kemudian kita bikin langkah-langkah tahapan apa yang kemudian kita harus lakukan. Misalnya nanti dengan menghubungi saja via telepon itu sudah cukup, ya itu kita lakukan. Tapi kalau misalnya ini dirasa kita harus mendatangkan orang tua untuk menyampaikan secara langsung, yaitu kita undang orang tuanya datang ke sekolah, kita bikin schedule, kita undang mereka ke sekolah untuk membicarakan. Baik. Jadi intinya ada komunikasi untuk mengidentifikasi permasalahan seperti apa. Dari laporan yang masuk, juga dari cross-check yang mungkin terlibat di situ. Iya. Tadi Bu Khotim menyebutkan ada beberapa langkah-langkah nih yang saya cukup tergelitik untuk membahasnya Bu Khotim. Langkah-langkahnya itu mungkin seperti apa nih Bu Khotim? Terutama bagi kasus yang tadi yang lumayan menantang tadi, yang sampai harus Bu Khotim yang turun tangan nih. Nah, itu langkah-langkahnya seperti apa Bu Khotim? Iya, langkah-langkahnya ada beberapa tahapan memang ya. Jadi yang pernah saya hadapi itu permasalahan, bahkan ini permasalahan itu laporan orang tua mengeluh terhadap guru kelas itu sendiri. Jadi keluh kesahnya terhadap guru kelas itu, sehingga waktu itu ada perwakilan beberapa orang tua gitu kan datang ke tempat saya, kemudian menyampaikan apa yang terjadi gitu terkait dengan guru kelas tadi. Kemudian saya catat. Jadi saya catat permasalahannya apa dan seterusnya. Kemudian setelah orang tua itu memang sudah puas gitu ya menyampaikan semua keluh kesahnya, saya bikin tahapan-tahapan. Jadi tahapan yang pertama, saya tidak langsung memanggil guru yang dilaporkan tadi, tetapi partner yang dulu saya panggil. Saya tanya apakah memang ini benar terjadi seperti itu. Kemudian saya tanya, saya undang lagi tim paralelnya, jadi sebagai koordinator begitu kan. Karena ini memang yang dilaporkan itu kan guru kelas tadi ya, sehingga kan saya harus mencari data dari orang-orang di sekitarnya. Gitu. Jadi dari koordinator biasanya kan kita satu paralel itu ada 3 itu, ada satu koordinator gurunya kayak gitu. Nah itu saya undang. Saya tanya seperti apa kejadiannya, bla bla bla, itu saya catat juga. Kemudian berikutnya baru saya panggil yang bersangkutan. Apakah memang yang dilaporkan ke orang tua ini memang benar adanya, benar kejadiannya seperti itu. Nah kalau memang ternyata waktu itu ya, ternyata memang benar kejadiannya, ini terkait dengan penanganan murid ya di kelas ya, pada saat proses pembelajaran begitu. Ketika laporan dari orang tua itu memang benar adanya, ya saya harus melakukan langkah-langkah berikutnya. Apa yang kemudian saya harus lakukan? Ya saya akan mengundang orang tua begitu, kemudian kita temukan dengan guru kelas tadi seperti itu. Waktu itu memang sempat yang bersangkutan
menyampaikan permohonan maaf ya. Kayak gitu. Itu saya temukan. Jadi setelah saya mencari data dari guru-guru yang ada di sekitar, saya undang yang bersangkutan, ya artinya guru yang memang dilaporkan tadi. Kemudian saya undang orang tua, saya temukan dengan guru tadi. Artinya untuk klarifikasi ya, sekaligus nanti ada proses ketika memang si guru tadi ada kesalahan ya, dia menyampaikan permohonan maaf pada orang tua. Seperti itu. Karena kasusnya kemarin itu memang sempat sampai ada semacam surat pernyataan sikap bahwa menolak guru tadi untuk mengajar murid anak-anak itu di kelas seperti itu. Itu langkah-langkah yang kita lakukan. Kemudian kita undang beberapa perwakilan orang tua bahwa kita sampaikan langkah-langkah yang sudah kami lakukan ini sampai dengan waktu itu saya mengeluarkan SP surat peringatan pertama dan terakhir untuk si guru tadi. Dan itu saya sampaikan memang kepada orang tua ya bahwa sekolah bukan diam saja, tetapi kita melakukan tindakan sesuai dengan aturan yang ada seperti itu. Nah, ketika orang tua sudah tahu langkah yang kita lakukan, ya alhamdulillah akhirnya orang tua bisa memahami dan dari guru tadi juga menyampaikan pernyataan bahwa tidak akan mengulangi lagi hal seperti itu. Gitu. Dan ya alhamdulillah akhirnya sampai di akhir tahun bisa dibuktikan dengan baik. Ada komitmen itu. Menarik. Jadi dari sekian rangkaian dalam pengambilan keputusan ada tadi menghubungi yang terlibat atau yang mungkin orang-orang di sekeliling yang bersangkutan, terus kemudian ada koordinator, ada orang tua, kemudian dihubungkan baru dan seterusnya, sampai kemudian membuahkan sebuah keputusan. Nah, kalau misalnya kita ringkas nih Bu Khotim dari langkah-langkah itu yang sekian tadi Bu Khotim sampaikan, menurut Bu Khotim yang paling efektif nih Bu Khotim dari Bu Khotim dalam membuat sebuah keputusan itu yang mana Bu Khotim yang paling efektif? Yang paling efektif? Ya tergantung permasalahannya ya sebenarnya. Enggak dalam konteks permasalahan yang tadi. Permasalahan berat. Okay. Ya, intinya kita komunikasi dan koordinasi. Ya, jadi ketika memang ada permasalahan yang terjadi, ya kita harus komunikasi, koordinasi, konsolidasi, itu yang penting harus kita lakukan. Kemudian kita harus menyelesaikan permasalahan yang ada. Jadi kita nggak boleh sampai gantung ya, artinya di orang tua juga harus paham bahwa sekolah tidak diam saja, tetapi kita menyelesaikan permasalahan yang ada gitu. Karena pastinya kita menghadapi anak-anak makhluk hidup ya, manusia kan tidak mudah. Artinya kan ya kita harus bisa memahami begitu kondisi yang ada seperti apa. Jadi kalau kuncinya adalah komunikasi, koordinasi dan konsolidasi. 3K. Iya. Itu dalam konteks permasalahan tadi. Tapi mungkin itu juga berlaku untuk konteks permasalahan lain yang relevan dengan permasalahan tadi ya. Iya, betul. Oke, menarik. Komunikasi, koordinasi sama konsolidasi. Oke, menarik. Nah, sekarang kalau misalnya saya tanya ini Bu Khotim, tantangannya nih Bu Khotim dalam konteks permasalahan yang berat nih Bu Khotim. Anggap saja permasalahan yang tadi Bu Khotim sampaikan. Itu yang menjadi tantangan atau yang mungkin selama ini menghambat begitu Bu Khotim dalam menentukan sebuah keputusan itu apa saja ya Bu Khotim? Yang menghambat itu ya banyak hal ya sebenarnya. Jadi ketika saya mengambil sebuah keputusan yang itu menurut saya sudah kita lakukan analisis dari berbagai berbagai aspek begitu. Tetapi ternyata ada guru-guru yang tidak support kayak gitu terhadap kebijakan yang saya buat itu merupakan tantangan menurut saya seperti itu. Jadi itu kan tidak mudah ya, artinya untuk memberikan pemahaman kepada guru-guru bahwa sebenarnya ini adalah sesuatu yang baik begitu. Tetapi ketika sudah dipenuhi dengan semacam mental block itu susah untuk merubah mindset. Nah itu akhirnya menghambat kan kita maunya kita punya program yang untuk pengembangan begitu, tetapi ketika ada teman-teman yang mungkin tidak support terhadap kebijakan yang ada itu akhirnya menghambat pengembangan yang ingin kita lakukan tersebut seperti itu. Dari situ ada semacam dilema gitu ya. Iya, betul. Di satu sisi Bu Khotim sebagai pimpinan sekolah ingin memberikan sebuah yang mungkin pengembangan untuk guru-guru, tapi di sisi lain ada perspektif lain nih dari guru-guru. Nah, dalam hal ini Bu Khotim, misalnya terjadi dilematis seperti ini,
seperti apa sih ke Bu Khotim, lalu kemudian memutuskan memilih salah satu dari beberapa pilihan yang ada gitu Bu Khotim? Ya ini ya, apa, semua itu pasti ada resiko dan ada konsekuensi. Artinya ketika saya memutuskan sesuatu hal di mana saya melihat bahwa oh, dominan dari teman-teman guru itu ternyata mengusulkan kebijakan B misalnya, sementara saya inginnya mengambil kebijakan yang A seperti itu. Ya saya, karena kan saya juga tidak sendiri ya, artinya ketika melaksanakan tugas pekerjaan di sekolah ini kan tidak mungkin kalau saya hanya sendirian begitu kan. Jadi kan kita harus tim, sehingga suara terbanyak itu, masukan dari dominannya guru-guru yang setuju itu yang mungkin kita laksanakan lebih awal seperti itu. Meskipun terkadang hal itu belum tentu benar, belum tentu benar, tetapi ya konsekuensi, artinya ketika mau kita mengambil pilihan yang B tadi, ya dengan berbagai macam konsekuensinya. Ketika itu memang keputusan yang salah, ya kita harus menghadapi bersama-sama seperti itu, karena itu kan bukan pilihan kita sendiri kayak gitu. Jadi ada hal di mana kita mengambil keputusan itu berdasarkan masukan dari teman-teman yang ada di lapangan begitu. Ada hal di mana itu menjadi ranah kebijakan saya sendiri, bahwa ya kamu mau nggak mau ya harus ikut aturan yang ada kayak gitu kan. Ada seperti itu. Gitu. Tetapi kalau dari dua yang harus saya pilih, itu ya saya pasti minta pertimbangan lah dari teman-teman yang ada. Oke, menarik. Oke. Kemudian begini Bu Khotim, tentu saja permasalahan itu kan ada yang bisa diselesaikan saat ini juga gitu, atau mungkin ada yang perlu beberapa waktu nih untuk diselesaikan. Anggap saja saat ini Bu Khotim ada beberapa permasalahan yang memang belum terselesaikan. Nah, itu Bu Khotim dalam menyelesaikan itu apakah ada jadwal tertentu, atau mungkin ya sudah, kalau ada masalah ya diselesaikan sekarang, atau seperti apa nih Bu Khotim? Iya, kalau saya ya kembali pada itu tadi ya Pak ya, kembali pada berat ringannya permasalahan yang harus saya hadapi. Kalau memang itu permasalahan yang bisa saya selesaikan dalam waktu singkat, ya segera kita selesaikan. Tapi kalau misalnya itu kita butuh waktu, ya kita harus bikin schedule. Contoh misalnya kemarin ada masalah anak jatuh di tempat wudhu gitu kan, nah itu sampai mengakibatkan fraktur. Nah ini kan masalah berat ya. Kemudian langkah apa yang kita lakukan? Ya kita solusikan dulu si anak ini. Kita bawa ke rumah sakit, kita komunikasi ke orang tuanya seperti apa gitu kan. Itu. Jadi langkah awal ini harus segera disolusikan. Nah, tetapi langkah berikutnya kan kita harus misalnya berkomunikasi dengan orang tua, kemudian kita harus silaturahim gitu kan ke orang tua untuk menyampaikan empati kita. Kemudian kita juga perlu klarifikasi bahwa ya mau tidak mau kejadian yang terjadi di sekolah, meskipun itu musibah atau kecelakaan kan, ya itu tetap menjadi tanggung jawab sekolah. Nah itu kan bukan permasalahan yang ringan ya Pak. Artinya ketika menghadapi murid yang sampai dengan fraktur itu kan permasalahan sangat berat kan. Nah ini kita kemudian datang ke orang tua, datang kan nggak bisa langsung juga kan. Ya ini harus ditangani dulu si anak ini, diselesaikan oleh dokter kayak gitu, sambil kita lihat perkembangannya seperti apa, kondisinya seperti apa, baru kita rencanakan besoknya kita menemui orang tuanya, kita datang silaturahim kayak gitu. Jadi ada yang harus segera disolusikan, ada yang memang kita butuh schedule waktu gitu kan, kita rencananya kapan untuk menemui orang tuanya untuk mengklarifikasi, untuk memberikan penjelasan kayak gitu. Jadi tergantung konteks permasalahannya. Iya, betul. Kalau bisa diselesaikan saat itu ya selesaikan. Ya pada kasus-kasus tertentu yang kita sebelum menyusun sebuah permasalahan, yang ini selesaikan dulu baru menyusun langkah-langkah berikutnya. Menarik Bu Khotim. Kemudian begini Bu Khotim, dalam misalnya membuat sebuah keputusan begitu, entah itu yang baik yang berat atau mungkin yang harus bisa diselesaikan saat itu juga. Dalam membuat keputusan itu ada nggak Bu Khotim semacam faktor-faktor tertentu atau mungkin orang-orang tertentu yang mungkin menguatkan Bu Khotim dalam menyusun sebuah keputusan Bu Khotim? Iya pasti ada, karena saya kan tidak mungkin sendiri ya. Gitu. Nah terkadang kalau saya sih melibatkan pimpinan yang ada di atas saya begitu. Saya minta pertimbangan ketika memang ada permasalahan yang saya hadapi di sekolah. Ketika misalnya memang masalah itu cukup saya diskusikan, sharing dengan beberapa tim inti, itu kan ada
pimpinan, kayak koordinator sekolah kayak gitu, itu bisa kita diskusi dengan itu. Tapi kalau memang ini ranahnya itu sudah di atasnya mereka, kan saya harus mengambil kebijakan itu dengan pertimbangan dari pimpinan, iya, atasan saya kan gitu. Saya pastinya harus koordinasi begitu kan. Saya menyampaikan laporan bahwa kondisi yang terjadi di sekolah kami itu seperti ini. Nah, ini ketika saya mau mengambil keputusan seperti ini, menurut Bapak atau Ibu seperti apa gitu. Karena saya, ya mohon maaf, saya tidak terbiasa dengan berkeluh kesah ya. Artinya ketika saya dengan pimpinan pun ya saya, ini sifatnya laporan ya, bukan saya mengadu, tetapi laporan, ada kejadian ini, saya sudah solusikan ini. Nah, barangkali solusi yang saya buat ini mungkin ada yang kurang pas. Nah, itu saya bisa diberikan masukan seperti itu. Nah, itu sebagai dasar saya untuk mengambil kebijakan ketika itu ada yang perlu saya libatkan itu siapa, ya pimpinan yang ada di atas saya, dan bahkan mungkin teman-teman selevel pimpinan yang lain gitu. Jadi maksudnya kita sharing dengan rekan kepala sekolah dari sekolah Al-Azhar yang lain misalnya kayak gitu, ketika kita menghadapi masalah ini baiknya seperti apa ya kayak gitu. Nah, itu ada masukan-masukan. Luar biasa. Jadi ada beberapa orang tadi yang Bu Khotim ya, entah itu yang atasannya Bu Khotim terkait masalah-masalah tertentu yang mungkin berat begitu, atau mungkin ke atas itu hanya untuk memberikan laporan begitu. Ada juga diskusi dengan sesama rekan kepala sekolah selingkungan, atau mungkin dengan koordinator tertentu. Oke, menarik. Terakhir nih Bu Khotim, karena Bu Khotim harus ada kegiatan nih kayaknya ini. Ini Bu Khotim tentang tadi kan Bu Khotim menyampaikan ada beberapa langkah, ada beberapa dilema, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyusun sebuah keputusan. Nah, serangkaian hal-hal itu dalam menyusun sebuah keputusan, itu nilai-nilai apa nih yang Bu Khotim dapatkan, terutama untuk pembelajaran hidup untuk Bu Khotimnya sendiri begitu? Itu tentu saja kan ada ya Bu Khotim ya. Nah, itu kira-kira bisa disampaikan ke saya tidak Bu Khotim? Iya, kalau yang pertama sih kita karena sebagai pegawai ya, saya selalu berpikir bahwa kami meskipun berada di posisi pimpinan, kita ini kan pegawai, karena kita bukan pemilik sekolah ini kayak gitu. Nah, karena kita pegawai ya berarti kita harus taat aturan. Jadi nilai-nilai ketaatan, kemudian nilai-nilai kedisiplinan. Ketika menyelesaikan permasalahan kan memang kita harus disiplin ya. Kita nggak mungkin orang tua komplain terus kita santai-santai, kan tidak. Tapi kita harus segera memberikan solusi. Jadi ada nilai-nilai kedisiplinan. Kemudian nilai-nilai kejujuran. Artinya ketika memang itu tidak benar ya kita harus katakan itu tidak benar kayak gitu. Kalau itu memang benar ya kita harus apresiasi bahwa itu adalah benar, seperti itu. Kemudian nilai-nilai ya ada empati juga ada ya, ketika ada permasalahan yang itu kita harus hadapi terkait dengan sisi kemanusiaan. Itu kan harus ada empati yang juga kita munculkan. Ketika ada teman-teman yang menghadapi permasalahan, sakit atau apa, kan kita ada empati, kita memberikan dana sosial atau apa, ada nilai-nilai seperti itu. Saya rasa itu mungkin beberapa nilai ya. Saya rasa ada banyak lagi sih sebenarnya nilai-nilai yang bisa kita ambil dari setiap permasalahan yang terjadi begitu, dan pastinya itu menjadikan pembelajaran kita menjadi lebih dewasa. Jadi ketika kita menghadapi suatu masalah, mau tidak mau kan kita harus mencari solusi. Nah, ketika kita terus dihadapkan dengan permasalahan, solusi, akhirnya kan kita menjadi lebih dewasa dalam bersikap, dalam mengambil kebijakan, mengambil keputusan. Dan ketika kita menghadapi suatu permasalahan, kita nggak boleh takut gitu kan, ya kita harus hadapi. Ya gitu. Luar biasa. Jadi menjadi lebih dewasa. Kalau saya mungkin boleh simpulkan, dewasa dalam arti kita sebagai pegawai yang tadi Bu Khotim sebutkan, ada kejujuran, disiplin, itu kan mungkin bisa diringkas integritas gitu ya Bu Khotim ya. Sama dewasa sebagai manusia, karena di sisi itu ada sebuah nilai-nilai kemanusiaan, entah itu empati dan seterusnya. Oke, luar biasa Bu Khotim, terima kasih atas waktunya. Ini ilmu banget untuk saya Bu Khotim. Ini kalau bahasanya sekarang itu daging semua Bu Khotim. Luar biasa, mudah-mudahan bisa memberikan dampak positif terutama untuk saya sendiri dan mungkin untuk lingkungan luas di lingkungan ini. Terima kasih Bu Khotim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
Ustadz Siva, terima kasih Iya. atas waktunya sudah menyempatkan di tengah-tengah kesibukan Ustadz. Ada ANBK, ada Kernas yang luar biasa Iya. untuk apa namanya, saya tanya-tanya nih Ustadz, Oh iya, tentang silakan. apa namanya, bagaimana selama ini Ustadz sebagai pemimpin sekolah, Iya. kepala sekolah di SMP Asrama Azhar 13 Surabaya itu dalam membuat suatu keputusan. Iya. Gitu. Insya Allah Ustadz bersedia ya? Siap, insya Allah. Oke, baik. Langsung saja Ustadz, saya Iya. mulai dari pertanyaan yang pertama. Iya. Selama ini tentang mengidentifikasi kasus-kasus yang mungkin itu apakah sebuah dilema atau mungkin sebuah bujukan moral, itu seperti apa nggih Ustadz nggih? Kan ada kasus yang kayak wah ini gampang banget nih untuk memutuskan karena itu merupakan sebuah bujukan moral. Tapi ada juga yang kemudian dilema begitu. Nah, selama ini Ustadz sebagai pemimpin sekolah itu seperti apa mengidentifikasinya? Monggo Ustadz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, jadi terkait dengan kasus-kasus pasti di setiap sekolah ada permasalahan yang harus dipecahkan ya. Meskipun itu kasus seperti bersifat operasional misalkan seperti itu, jadi apabila ada kasus bersifat operasional kita mengikuti SOP yang ada, kemudian bagaimana caranya agar bisa terselesaikan solusinya. Apabila diperlukan ada komunikasi, berarti saya harus komunikasi kepada atasan saya juga. Oke. Jadi kita konsultasi juga kepada ahlinya, kepada pengawas juga, pasaran dari pengawas bisa kita lakukan eksekusinya. Tapi ada juga kasus-kasus yang berkaitan dengan sosial ya, misalkan dengan nilai-nilai, dengan sifat dan sebagainya. Kita cerna dengan pelan-pelan, jadi kita tidak menelan mentah-mentah, tapi kita harus dapat buktinya. Kita ada dua alat bukti yang bisa kita jadikan pegangan gitu. Baru nanti kita akan konfirmasi kepada yang bersangkutan, kemudian juga kepada yang melaporkan juga seperti apa sih sebenarnya duduk perkaranya. Nah, apabila sudah ada titik temunya, maka kita bisa memberikan solusinya, memberikan nasihatnya seperti apa untuk perkembangan selanjutnya, dan memberikan komitmen, jadi menawarkan komitmen apa yang harus dilakukan untuk perbaikan dari yang bersangkutan ke depan, seperti itu. Oke, baik. Kalau saya tangkap dari apa yang Ustadz sampaikan, berarti kunci utamanya itu dua hal, Ustadz. SOP, atau standar operasional prosedur, sama komunikasi. Iya. Tadi yang sifatnya mungkin apa namanya kasus-kasus yang operasional itu berkaitan dengan komunikasi ke atasan atau mungkin ke pihak-pihak terkait. Terus kemudian untuk yang sifatnya sosial tentu saja komunikasi sangat diperlukan di sini. Iya. Oke, baik. Kemudian Ustadz, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus yang ada dua kepentingan yang sama-sama benar nih, Ustadz nih. Betul. Seperti apa Ustadz? Jadi misalnya ada kasus tuh di satu sisi tuh benar, tapi di sisi lain juga benar juga begitu. Nah, selama ini keputusannya seperti apa Ustadz? Ya, jadi kalau ada kasus yang berseberangan ya, misalkan ataupun susah untuk menentukan mana yang benar mana yang salah, karena memiliki nilai-nilai positif ya dan tubuhnya itu, ya berarti kita kaji dulu apa motivasi dari yang melaporkan itu, motivasi apa, kemudian perspektifnya bagaimana ya, kemudian kita cari yang lebih baik gitu. Artinya bahwa kita itu ada kaidah fikih mengatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih. Jadi untuk kita mengurangi dari kerusakan-kerusakan itu lebih utama daripada mendapatkan kebaikan-kebaikan. Jadi misalnya ada dua kasus ya, kasus yang sama kelihatannya sama ya, sama-sama memiliki kepentingan, memiliki nilai positif ya. Tapi apabila satu nilai positif tetapi dia juga mengandung hal negatif, maka kita lebih, yang satunya yang positif dan lebih sedikit negatifnya, berarti kita memilih yang lebih sedikit negatif, seperti itu. Ya, jadi kita juga melihat dampaknya bagaimana nanti terhadap muridnya ataupun gurunya atau lingkungan sekolah lainnya, seperti itu. Jadi meskipun yang misalkan ya kasus pertama itu positifnya tinggi, kemudian ternyata dia juga negatif juga tinggi. Yang kedua positifnya tidak terlalu tinggi, negatifnya juga rendah, maka kita lebih memilih yang negatifnya rendah. Karena kita lebih mengutamakan menghilangkan kerusakan dulu sebelum mendapatkan yang terbaik. Baik, untuk apa dia memiliki kemampuan baik tetapi misalkan dia memiliki dampak rusak yang lebih besar gitu kan. Mending yang dampak kerusakan sedikit atau tidak memiliki dampak kerusakan meskipun potensi
positifnya itu sedikit. Jadi ya seperti itu. Luar biasa. Ini ilmu baru tadi Iya. untuk saya nih, Pak. Jadi kalau saya tangkap ketika ada dua hal yang dalam perspektif tertentu sama-sama benar, Iya. itu yang lebih dipilih adalah yang benar dengan resiko negatif yang lebih minim. Iya, betul. Luar biasa, luar biasa. Keren banget, Tat. Ini ilmu baru terus Iya, menurut saya. betul. Lantas kemudian begini, Tat. Ketika ada kasus yang tadi sudah saya sampaikan, ada yang sama-sama benar begitu. Langkah-langkah yang Ustadz ambil dalam menentukan, selain tadi itu kan pertimbangannya kan. Iya, benar. Kalau dua-duanya positif maka dipilih yang resiko negatifnya paling sedikit begitu. Nah, itu seperti apa nih, Tat, untuk prosedurnya, langkah-langkahnya sampai kemudian muncul sebuah keputusan. Oh, ini dipilih yang ini. Nah, seperti itu bagaimana prosedurnya, Tat? Iya, jadi keputusan itu tidak hanya dari saya sendiri, kan saya juga punya kolega, punya pimpinan yang lain, ya, seperti wakil kepala sekolah ataupun koordinator yang lainnya. Kita juga mengambil pendapat dari mereka, konsultasi juga. Jadi sebagai bahan kita mengambil keputusan agar keputusan itu tepat, ya, tepat dari berbagai aspek, gitu ya. Jadi langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah dulu, kemudian mencari latar belakangnya seperti apa mungkin ada persepsi lain yang tidak baik mungkin dari situ. Kemudian saya mengkonfirmasi terkait dengan masalah itu kepada yang bersangkutan. Sebenarnya bagaimana sih duduk perkaranya seperti itu. Kemudian baru saya minta argumentasi dari kolega ataupun kalau bisa dari atasan juga ya, jadi yang ahli dalam hal itu juga untuk mendapatkan pertimbangan, baru kemudian saya mengambil keputusan. Baik, luar biasa. Jadi intinya ada kolaborasi gitu ya, Pak, ya, dengan wakil kepala sekolah dan juga dengan beberapa koordinator. Itu kan kolaborasi yang mungkin dari posisi Ustadz itu ke bawah gitu ya. Tapi juga ada kolaborasi yang ke atas, ke pimpinan yayasan mungkin atau lain-lain dan seterusnya. Yang menarik adalah jadi intinya adalah ada sebuah duduk bareng gitu nih. Ketika ada suatu permasalahan diduduk barengkan dulu, terus kemudian sama-sama mengidentifikasi sehingga diperoleh banyak perspektif gitu. Sampai kemudian dari musyawarah terbatas itu muncul sebuah keputusan. Gitu. Tapi apabila ada keputusan yang sangat mendesak, yang memakan waktu yang mendesak ya tidak. Kalau kita memutuskan lebih lama maka akan terjadi hal yang lebih merusak. Sudah, ini akan juga ini segera cepat ya untuk meminta argumentasi kepada yang ahlinya ataupun kepada korban yang misalkan ada korbannya, ataupun ya melihat sisi psikologisnya dan sisi perusakan kepada yang lainnya yang akan segera tergantung dengan kondisinya. Ya tergantung kasusnya tapi kalau memang diidentifikasi ternyata harus diputuskan, ya maka harus segera bertindak cepat dengan mempertimbangkan prinsip tadi ya, mengurangi dampak yang paling memilih putusan yang dampak negatifnya paling sedikit. Menarik. Kemudian tadi kan Ustadz menyampaikan ada beberapa langkah-langkah, ada beberapa tahapan-tahapan yang Ustadz kemudian ambil. Nah, menurut Ustadz yang paling efektif menurut Ustadz itu langkah yang mana gitu Ustadz ya? Yang paling efektif untuk benar-benar bisa mendapat sebuah keputusan. Misalnya tadi untuk yang kasusnya itu harus segera diputuskan nih. Nah, tentu saja langkah-langkahnya kan tidak semua bisa dijalankan dengan baik karena kan terikat dengan waktu kan begitu. Nah, menurut Ustadz yang paling efektif itu yang mana gitu? Yang efektif adalah bagaimana kita lebih menekankan ke etika atau adab dulu yang menjadi utama. Jadi al-adabu fawqal ilmi. Jadi itu menjadi patokan kita dalam mendidik anak kita ya. Sekarang ada permasalahan apabila dia sudah menyangkut adab, berarti kita harus cepat memberi keputusan agar tidak berdampak negatif pada anak-anak. Meskipun mungkin yang bersangkutan memiliki ilmu yang tinggi dan sebagainya, tapi kalau adabnya tidak memenuhi ya sudah kita cut dulu atau kita apakan gitu ya, kita beri keputusan yang signifikan ya gitu untuk menyelamatkan yang lainnya sebenarnya tadi saya sampaikan. Jadi kalau saya tangkap ketika keputusan itu harus segera dibuat, langkah yang paling efektif adalah kembali lagi ke basisnya adalah adab gitu. Betul. Ya, kalau atau bisa etika, mungkin bahasa generalnya itu etika atau nilai-nilai kebaikan. Oke, baik. Nah, tentu saja dalam membuat sebuah keputusan itu tentu saja ada tantangan-tantangan ya Ustaz ya, atau mungkin ada hambatan-hambatan gitu.
terutama ketika kasusnya itu adalah sama-sama benar begitu. Ada dua hal yang berbenturan tapi sama-sama benar, atau kita menyebutnya itu dilema etika begitu. Nah, menurut Ustadz tantangannya selama ini ketika ada kasus yang seperti ini, yang apa namanya, dua-duanya itu sama benar begitu atau dilema begitu, itu tantangannya apa saja nih Ustadz? Ya, tantangannya mungkin ketidakjelasan itu ya, informasi ya, bukan informasi yang tidak lengkap, itu menjadi tantangan kita. Jadi kita harus melengkapi dengan lebih baik lagi sehingga untuk bisa mendapatkan keputusan yang baik. Itu sih untuk tantangannya kita ya. Iya. Kemudian, Selain itu kan iya. untuk yang tantangannya apa lagi nih Ustadz? Yang lainnya ya terkait dengan ini sih, ada kesenjangan posisi mungkin. Jadi antara Baik. guru itu ada yang posisinya sudah lama ataupun masih baru, sehingga kita itu akan memenangkan yang mana atau seperti apa gitu kan. Karena seperti guru yang tetap itu kan berarti dia sudah memiliki komitmen yang tinggi di sekolah kita ya. Kemudian guru yang baru mungkin masih belajar, sehingga mungkin dia banyak kesalahan sebagainya. Apa kita memenangkan guru yang lama atau yang baru misalkan gitu. Kita juga itu jadi tantangan kita. Oke. Kita harus melihat dari lebih komprehensif lagi terkait dengan masalahnya. Kalau bisa diislah ataupun diperbaiki sebaik mungkin, dan yang bersangkutan komitmen untuk perbaikan, ya itu bisa menjadi bahan untuk kita memiliki keputusan yang baik yang tepat. Oke. Baik. Nah, kemudian begini, tadi kan Ustadz menyampaikan bahwa dalam merumuskan sebuah keputusan itu ada beberapa orang yang mungkin terlibat ya. Tadi ada menyebutkan wakil kepala sekolah, ada juga koordinator dan lain-lain. Nah, mungkin selain tadi yang Ustadz sebutkan, ada nggak misalnya orang lain atau mungkin faktor lain yang juga mendukung penyusunan sebuah keputusan di sekolah, Ustadz? Ya, di antaranya mungkin ya kayak SOP tadi, terus kode etik sebagai guru, Kode etik sebagai guru. kode sebagai guru. Selain orang-orang tadi ya, kalau orang tadi kan sesuai dengan keahliannya masing-masing. Misalkan dia koordinator Sarpras, kemudian ada permasalahan di Sarpras, ya sudah kita minta pendapatnya terkait dengan permasalahan ini seperti apa, kemudian kita ambil keputusan. Atau terkait dengan kurikulum, misalkan berarti kita berdiskusi dengan wakil kepala sekolah bidang kurikulum, seperti itu. Kemudian yang lainnya terkait dengan tadi panduan-panduan itu. Jadi panduan itu bisa kitab suci kita juga, agama kita, Al-Quran kan itu juga sudah lengkap juga panduan di situ. Itu juga sebagai bagian dari kita untuk mengambil keputusan yang tepat. Jadi dari Al-Quran yang sesuai itu bisa kita gunakan ya. Dan pasti akan tepat soalnya kan itu firman Tuhan. Oke. Luar biasa. Jadi kalau saya tangkap intinya right man in the right place gitu ya. Misalnya permasalahannya itu tentang Sarpras ya, maka akan berkonsolidasi, berkoordinasi, berkolaborasi dengan bagian Sarpras begitu. Tentu saja merujuk pada sebuah aturan atau mungkin SOP yang berkaitan sama konteks permasalahan itu. Terus yang tadi menarik itu tentang ini mengkaitkan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, yang mana itu syarat akan nilai-nilai kebaikan ya. Jadi itu insya Allah mutlak benar begitu ya. Oke. Dan pasti akan ada solusinya di Al-Quran. Pasti akan ada solusinya karena sudah dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad itu sudah ada contoh-contohnya, sudah ada kisah-kisahnya juga, dan kita bisa ambil hikmahnya kan. Oke, jadi dari kisah-kisah yang terdahulu mungkin ada relevansinya ya dengan kasus-kasus yang saat ini dihadapi, dan itu bisa kita ambil sebuah hikmah gitu nih, Ustaz. Contohnya kisah Nabi Musa ya, ketika itu ada anaknya Nabi Syu'aib ya, 2 anak putri, kemudian dia antri ngambil air ya. Kemudian ternyata Nabi Musa yang membantu dia mengambilkan airnya, kemudian dikasihkan lagi ke dia. Akhirnya anaknya itu memberitahu ke ayahnya, ini ada pemuda. Siapa sebenarnya kamu, calon suamimu? Ya, pemuda itu. Qawiyun amin. Jadi orang yang kuat dan dapat dipercaya. Jadi kuat, membantu, kemudian memberikannya juga sesuai dengan tidak berkurang sedikit ya airnya itu kepada yang bersangkutan. Akhirnya jadi menantunya Nabi Syu'aib kan. Oh, luar biasa, Masya Allah. Oke. Nah, ini terakhir nih, Tat. Selama ini kan mungkin ada beberapa peristiwa, kasus atau mungkin dilematis tertentu di sekolah. Ketika Ustadz sudah memberikan sebuah keputusan, tentu dalam diri Ustadz sendiri pun menangkap sebuah pembelajaran ya, gitu. Nah, kira-kira dari merumuskan sebuah keputusan itu pembelajaran apa nih yang Ustadz dapatkan dari sebuah pengambilan keputusan atas masalah tertentu? Gitu. Ya, pelajaran yang dapat kita ambil adalah kehati-hatian. Jadi kita sebagai pemimpin harus memiliki sifat amanah yang harus hati-hati ya, sidik, amanah, tablik, itu harus ada di diri kita, sehingga keputusan itu tidak berat sebelah, tidak berdasarkan
nafsu pribadi, tidak, tapi berdasarkan kemaslahatan umat. Itu yang penting. Jadi yang dapat kita ambil dari bagaimana kita memberikan keputusan itu adalah bagaimana agar sekolah kita itu bisa berkembang lebih maju, ya, tidak berdasarkan kepentingan interest individu, tidak, tapi untuk kepentingan bersama, kepentingan sekolah sih, seperti itu. Luar biasa. Masya Allah. Jadi dari sebuah permasalahan kita pun juga merasa dikuatkan ya, Ustaz, Iya. ya, terutama dalam hal sitik amanah, tabligh, fatwa Iya, dan Rasul betul. kita yang mulia itu juga Diingatkan hal itu. ya diingatkan juga sekaligus dikuatkan gitu Iya, ya, betul. ketika ada suatu permasalahan gitu. Ketika kita menghadapi suatu masalah, kita sitik nggak nih? Kita amanah nggak nih? Ya, Kira-kira betul. begitu nih, Ustaz. Dan keputusan harus profesional, berarti kita harus patona, kan? Profesional. betul. Kemudian tablik juga, keputusan itu harus kita sebarkan ke Iya. yang lain biar tahu. Oke. Seperti tiga. Biar empat. untuk pembelajaran Iya, juga pembelajaran yang lain. lain. Oke, Oke, baik, luar biasa Ustaz. Alhamdulillah. Sekali lagi terima kasih atas Sama-sama. waktunya Ustaz, luar biasa tadi yang sudah disampaikan oleh Ustaz tentang pengambilan keputusan ini ilmu banget untuk saya. Kalau bahasanya Iya, sekarang itu alhamdulillah. daging semua, Ustaz. Amin, amin. Jadi mudah-mudahan bisa memberikan kemajuan untuk sekolah kita terutama dan juga untuk pendidikan Indonesia, masyarakat muslim Amin, pada amin. umumnya. Insyaallah. Oke, kita aja Ustaz Iya, untuk hari alhamdulillah. ini. Matur nuwun. Sama-sama. Alhamdulillah, mudah-mudahan Oke. sukses selalu. Amin, amin.